Dalam setiap gelaran di Piala Dunia, setidaknya ada satu tim yang menyandang status sebagai kuda hitam. Mereka tampil meresahkan dan mampu menekuk tim-tim yang lebih diunggulkan. Salah satunya bahkan melaju sampai babak final. Cetak Gol akan mengulas tim-tim yang mengejutkan di Piala Dunia sebagai berikut. Korea Selatan 2002. Pada tahun 2002, FIFA menunjuk Korea Selatan dan Jepang sebagai tuan rumah Piala Dunia. Nggak cuma sukses sebagai negara penyelenggara, tapi Korea Selatan juga berhasil tampil mengesankan. Di babak grup, Korea Selatan sukses mengalahkan Portugal dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga tersebut dilesakan oleh mantan pemain Manchester United, Park Ji-sung. Padahal saat itu Portugal diperkuat oleh generasi emasnya, termasuk Luis Figo dan Rui Costa. Sayangnya pertandingan tersebut diwarnai dengan kontroversi. Dua punggawa Portugal, Joao Pinto dan Beto, diusir dari lapangan setelah menerima kartu merah. Melaju ke babak 16 besar, Korea Selatan bertanding menghadapi Italia. Pertandingan itu juga diselimuti oleh kontroversi di mana gol Christian Vieri dianulir karena dinyatakan offside. Selain itu, Italia harus bermain dengan 10 orang setelah Francesco Totti menerima 2 kartu kuning. Saat itu, Totti yang dilanggar dianggap melakukan diving. Di laga semifinal, tim Taeguk Warriors menjalani pertandingan yang kontroversial menghadapi Spanyol. 2 gol Laforia Roja yang dilesakan oleh Ivan Helguera dan Fernando Llorentes dianulir oleh wasit. Laga tersebut ditutup dengan kemenangan Korea Selatan yang unggul adu penalti dengan skor 5-3. Akhirnya, timnas Korea Selatan melaju ke babak semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Langkah mereka baru terhenti setelah dikalahkan Jerman dengan skor 1-0. Tim Taeguk Warriors juga gagal merebut posisi 3 setelah dikalahkan Turki dengan skor 2-3. Ukraina 2006. Di Piala Dunia 2006, giliran Ukraina yang jadi tim kuda hitam di turnamen tersebut. Tergabung dalam grup H bersama Spanyol, Tunisia, dan Arab Saudi, Andriy Shevchenko dan kawan-kawan berhasil lolos sebagai runner-up grup. Pada putaran pertama tersebut, Ukraina berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4-0 dan Tunisia 1-0. Ukraina cuma kalah dari Spanyol dengan skor 0-4. Di babak 16 besar, Ukraina mengalahkan Swiss lewat adu berbeda jauh dibandingkan Piala Dunia 2002. Saat itu ada 4 tim kuda hitam seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Senegal, dan Turki yang merambah ke babak perempat final. Di Piala Dunia tahun 2006, keberuntungan Ukraina berakhir di babak perempat final. Saat itu, Ukraina diperdaya oleh Italia dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol tersebut terdiri dari 2 gol dari Luca Toni dan 1 gol dari Gianluca Zambrotta. Ghana 2010. Di Piala Dunia 2010 yang bermain di Afrika, timnas Ghana jadi satu-satunya tim asal Afrika yang melaju ke partai 16 besar. Tergabung dalam grup D, Ghana berhasil meraih 1 kemenangan, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Kevin Prince Boateng dan kawan-kawan sukses mengalahkan Serbia dengan skor 1-0, seri melawan Australia, dan kalah dari timnas Jerman dengan skor 0-1. Meraih 4 poin, timnas Ghana berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup. Ghana bernasib baik dibandingkan rekan-rekan Afrikanya, seperti Afrika Selatan, Nigeria, Algeria, Kamerun, dan Pantai Gading. Padahal Pantai Gading diperkuat oleh Didier Drogba dan Yaya Toure yang sejatinya jadi tim yang lebih diunggulkan. Tapi tim yang berjuluk Les Elephants itu tergabung dalam grup neraka bersama Brazil dan Portugal dan berakhir di peringkat 3 grup. Sementara Ghana lolos ke babak 16 besar dan menghadapi Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit di mana gol dari Kevin Prince Boateng dibalas dengan gol dari Landon Donovan. Pada akhirnya Asamoah Gyan jadi pahlawan setelah mencetak gol kemenangan pada menit ke-93. Langkah Ghana baru terhenti pada babak perempat final lawan timnas Uruguay. Kedua tim sama-sama mencetak 1 gol sampai waktu normal berakhir. 1 gol Ghana dilesakan oleh Suley Muntari, sementara 1 gol dari timnas Uruguay dilesakan oleh Diego Forlan. Menjalani adu penalti, timnas Ghana harus menyerah dengan skor 2-4.
Saat itu John Mensah dan Dominic Adiyah gagal mengeksekusi penaltinya dengan sempurna. Costa Rica 2014. Costa Rica jadi tim yang paling penuh kejutan dalam gelaran Piala Dunia 2014 di Brazil. Saat itu Keylor Navas dan kawan-kawan dianggap sebagai skuad yang paling lemah dalam grup G. Bagaimana enggak, Costa Rica tergabung dalam grup Dajjal yang berisikan Uruguay, Italia, dan Inggris. Semuanya sudah pernah memenangkan Piala Dunia kecuali Costa Rica. Hebatnya Costa Rica tampil luar biasa dan lolos sebagai pemuncak klasemen grup. Rinciannya Costa Rica meraih 2 kemenangan dan 1 kali seri. Pada laga melawan Uruguay, Costa Rica bahkan unggul telak dengan skor 3-1. 3 gol tersebut dilesakan oleh Joel Campbell, Oscar Duarte, dan Marco Urena. Melawan Italia, Costa Rica unggul tipis dengan skor 1-0. Gol tunggal yang tercatat di papan skor tersebut dilesakan oleh kapten tim Bryan Ruiz. Setelah laga melawan Italia, 7 pemain Costa Rica diminta untuk melakukan tes doping. Saat itu publik sepak bola bahkan nggak percaya kalau tim sekaliber Costa Rica bisa mengalahkan Uruguay dan Italia. Costa Rica melanjutkan dominasinya pada babak 16 besar lawan timnas Yunani. Saat itu Costa Rica berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor adu penalti 5-3. At the World Cup Finals goes on. Langkah mereka baru terhenti pada babak perempat final lawan timnas Belanda. Bermain sengit tanpa gol di waktu normal, Costa Rica kalah adu penalti dengan skor 3-4. It's Amano who steps up. Oh, Krul has saved it. It's Krul. Kroasia 2018. Kroasia jadi salah satu kuda hitam tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Pada Piala Dunia tahun 2018 yang digelar di Rusia, Kroasia berhasil melaju sampai partai final, sekaligus jadi final pertama mereka sepanjang sejarah tim. Tim yang diperkuat oleh Luka Modric dan kawan-kawan ini memulai perjalanannya dengan mendominasi grup. Saat itu Kroasia mengalahkan Argentina, Nigeria, Islandia dan meraih poin penuh sebagai pemuncak klasemen grup. Sebelum melaju ke partai final, Kroasia mengalahkan negara-negara tangguh seperti Denmark, Rusia, dan Inggris. Pada akhirnya, Kroasia dikalahkan Prancis di partai pamungkas dengan skor 4-2. Antoine Griezmann. France have their lead. Pogba! Here's Mbappe! Oh my word! Oh, Lloris was caught on it by Mandzukic. France, it will be some can-can on the Champs-Élysées. Sebelumnya, prestasi terbaik dari Kroasia di Piala Dunia terjadi pada tahun 1998 yang lalu. Saat itu mereka berhasil melaju ke partai semifinal dan menutup kompetisi di posisi ketiga. Walaupun gagal meraih trofi juara, tapi Kroasia mendapatkan apresiasi besar dari publik sepak bola. Presiden Kroasia yang nonton langsung juga memuji langkah Kroasia yang melaju sampai partai final. Luka Modric yang jadi motor serangan Kroasia dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi 4 tahunan tersebut, sekaligus dianugerahi penghargaan Ballon d'Or. Itulah sejumlah tim kuda hitam yang pernah jadi ancaman tim-tim raksasa di gelaran Piala Dunia. Siapa yang akan jadi tim kuda hitam di Piala Dunia tahun 2022 mendatang? Coba tulis prediksimu di kolom komentar.